Barusan saya baru selesai melakukan laparoskopi pada 2 orang pasien. Kasus pertama adalah kasus kista endometriosis berulang. Pasien ini tahun 2021 sudah melakukan laparoskopi kista, dan setelah itu kita lakukan inseminasi tapi gagal. Kemudian di tahun 2022 ini, di 22 akhir ini, kita menemukan lagi pertumbuhan kista baru di hidung telur sebelah kanan, sehingga kita terpaksa melakukan tindakan laparoskopi lagi, oleh karena ukuran kistanya lebih kurang 4 cm lebih. Dan setelah ini kita akan cek cadangan telurnya, dan dengan pasiennya kita sudah merencanakan program hamil bayi tabung setelah laparoskopi kedua ini. Sedangkan kasus yang kedua adalah kasus yang terkait dengan video yang sudah saya bikin sebelumnya tentang bahaya infeksi Chlamydia trachomatis, di mana kasus kedua ini adalah seorang wanita sudah memiliki 2 orang anak, sekarang hamil ketiga, dan hamilnya berlokasi di luar rahim, tepatnya di saluran tuba sebelah kiri. Dan oleh karena hamilnya di luar rahim, kita lakukan tindakan laparoskopi untuk membuang kantong hamilnya di saluran tuba sebelah kiri ini. Kemudian pada saat laparoskopi kita lakukan pengecekan pada permukaan kapsul hatinya, kapsul heparnya. Ternyata kita menemukan adanya perlengketan di permukaan hatinya. Perlengketan pada permukaan hati ini merupakan tanda khas atau tanda sangat spesifik terhadap adanya infeksi Chlamydia trachomatis, sehingga kita bisa menyimpulkan terjadinya hamil luar rahim pada pasien ini diakibatkan adanya infeksi Chlamydia trachomatis yang menyerang saluran tubanya, menyerang bulu-bulu halus atau rambut-rambut halus yang ada di permukaan saluran tuba, sehingga kerusakan pada rambut-rambut halus pada permukaan saluran tuba akibat infeksi Chlamydia ini akan menyebabkan bulu-bulu halus tersebut tidak bisa mendorong hasil kehamilan ke dalam rahim, sehingga begitu terjadi pembuahan di tubanya, hasil pembuahan tersebut tidak bisa berjalan ke dalam rahim karena ketidakmampuan bulu-bulu halus ini atau rambut-rambut halus ini mendorong hasil kehamilan ini ke dalam rongga rahim. Pada keadaan normal itu bisa didorong masuk ke dalam rongga rahim dan menanamkan diri di dalam rahim, sehingga dia tertahan di saluran tuba dan tumbuh di tuba. Oleh karena tuba itu ukurannya kecil, kantong hamil ini tidak bisa lagi bertahan lebih lama, sehingga pada kehamilan 7-8 minggu biasanya kantong hamilnya akan pecah dan mengeluarkan darah yang tumpah ke dalam rongga perut si pasien ini. Dan adanya infeksi Chlamydia ini bisa saja terjadi kapan saja, bahkan pada wanita yang belum memiliki anak, pada wanita yang sudah memiliki anak, dan lain sebagainya. Oleh karena itu jangan pernah anggap enteng atau abaikan adanya keputihan walaupun kita sudah punya anak, karena akan menyebabkan resiko kesulitan hamil untuk anak-anak berikutnya, atau kalau terjadi kehamilan ada risiko hamil luar rahim akibat infeksi Chlamydia. Gejala keputihan itu hampir sama saja, sulit membedakannya. Oleh karena itu yang penting adalah kita lakukan pengecekan apakah ada keputihan atau tidak, kita periksa.